Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Kudus, berdiri warung soto sederhana milik Pak Darmo. Usianya sudah 45 tahun, dan hampir separuh hidupnya dihabiskan di balik dandang berisi kuah soto yang mengepul tiap pagi. Warung itu dulu cukup ramai, dikenal warga sekitar karena rasa sotonya yang khas dan kuah gurih buatan sendiri. Tapi itu dulu. Sekarang, warungnya lebih sering kosong daripada terisi. Langit Kudus pagi itu mendung. Pak Darmo duduk termenung di bangku kayu, memandangi panci sotonya yang masih penuh, meski sudah lewat jam sarapan. Wong saikil hakok luwih milih warung anyar kui, las, ucap Pak Darmo lirih sambil mengelap keringat. Padahal aku sing buka warung soto neng kampung iki disek-disek. Bu Lastri, istrinya, berhenti menyapu dan duduk di sebelah suaminya. Matanya ikut menatap ke arah jalan, tepat ke seberang gang, di mana warung soto baru milik Pak Masruri berdiri megah dan modern. Warung itu ramai sekali. Mobil dan motor silih berganti parkir. Suara pelanggan terdengar ramai bercampur aroma soto yang menggoda. Yo piye maneh mas? Warung Masruri rapi, bersih, pelayanannya ramah. Wong saiki demen sing mewah-mewah, jawab Bu Lastri pelan. Pak Darmo menunduk. Rasa iri menyelinap pelan-pelan, seperti kabut pagi yang merayap tanpa suara. Dulu, ia dan Masruri teman baik. Sama-sama belajar meracik soto dari orang tua masing-masing. Tapi sejak Masruri buka warung baru dengan modal besar, semuanya berubah. Persaingan diam-diam terjadi, dan Pak Darmo tahu, warungnya makin tertinggal jauh. Padahal Masruri kidulune ndak iso masak soto. Lha saiki malah ngalah no aku, gerutunya. Ngono ki ndak ngenes. Bu Lastri tak menjawab. Ia hanya memandangi wajah suaminya yang makin hari makin murung. Beberapa malam terakhir, dapur mereka sepi. Uang hasil jualan cuma cukup buat beli beras dan lauk seadanya. Tagihan listrik numpuk. Bahkan anaknya Rina sudah 3 minggu belum bayar SPP. Mas, ucap Bu Lastri lirih. Aku ngerti, sampean wis usaha keras. Tapi, aku ora pengen terus-terusan koyo ngene. Aku dengar dari Mbok Minah, neng daerah Kolokono, ana dukun sepuh sing iso bantu usaha jadi lancar. Pak Darmo langsung menatap istrinya tajam. Maksudmu? Nyuwun bantuan wong pinter? Bu Lastri mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap ke depan, ke arah warung Masruri yang semakin ramai. Mbok Minah ngomong ana ritual pesugihan. Tapi ora gratis mas, ana syarat. Pak Darmo terdiam lama. Dalam hatinya bertarung dua suara. Satu mengingatkan bahaya jalan singkat. Satu lagi menjerit karena lapar dan beban hidup. Las, kita ki wong biasa. Nek kudu nyembah-nyembah dukun. Aku ora gelem. Tapi piye maneh mas? Nek diteruske koyo ngene, warung tutup, anak-anak ora iso sekolah. Aku ora ngajak sembrono. Aku ngajak mikir. Coba diomong ke disik, Pak Darmo diam. Tapi sejak percakapan itu, pikirannya tak bisa lepas dari kata-kata dukun, ritual, dan pesugihan. Dalam sunyi malam, di tengah suara jangkrik, dan aroma tembakau dari rokok kretek yang ia hisap, wajah Masruri tiba-tiba terbayang jelas. Warung itu makin ramai, sementara warungnya mati pelan-pelan. Dan malam itu, angin dari Gunung Muria meniup dingin sampai ke dada. Seolah membisikkan sesuatu yang gelap,
sesuatu yang menunggu di lereng sunyi, di tempat yang disebut orang-orang Gunung Botorono. Hari-hari berlalu, dan warung Pak Darmo makin terasa hampa. Di saat yang sama, warung Pak Masruri makin melejit. Tak hanya warga sekitar, bahkan orang-orang dari luar kota Kudus mulai berdatangan. Ada yang dari Jepara, Pati, bahkan Demak, hanya untuk mencicipi sotonya yang viral di media sosial. Pak Darmo mulai merasa terpojok. Setiap pagi sebelum membuka warung, ia hanya bisa duduk di depan rumah, memandangi lalu lalang kendaraan yang berhenti di warung seberang. Lawong warungku kimung ngarep gang, tapi sing mampir kok malah nyebrang. Opo ora ndak misuh-misuh atiku. Gerutunya suatu pagi. Pak Masruri sendiri tidak pernah berniat menyaingi. Orangnya ramah, rendah hati. Kadang kalau ketemu di jalan, ia tetap menyapa. Piye kabare, Pak Darmo? Warungnya sehat terus, nggih? Tapi bagi Pak Darmo, sapaan itu terasa seperti sindiran halus. Dalam pikirannya, semua serba mencurigakan. Apa Masruri niru resepku? Atau mungkin dia sengaja ngajak pelangganku pindah? Wong dulunya ndak pinter masak, kok saiki bisa sehebat itu? Sementara itu, Bu Lastri mulai berubah. Dulu ia lebih banyak diam dan sabar. Tapi kini, karena tekanan ekonomi, ia ikut terbakar. Setiap malam, mereka berdua duduk menghitung hasil penjualan yang makin menyedihkan. Mas, nek terus-terusan kayak ngene, anak kita ora bisa lanjut sekolah. Rina butuh biaya. Aku juga sudah mulai ditagih arisan. Malu aku, Mas. Pak Darmo hanya mengangguk, tapi wajahnya muram. Ndak perlu gengsi lah, Mas. Wong saiki kabeh serba sulit. Tapi nek ada jalan cepet, kenapa kita harus muter-muter terus? Suatu sore, ketika langit Kudus mulai berwarna jingga dan suara azan, maghrib menggema dari masjid-masjid kecil di kampung, Bu Lastri membawa kabar baru. Aku ketemu karo Simbah Rubiah, tukang jamu di Pasar Kliwon. Katanya kalau benar-benar ingin warung kita bangkit, harus ada laku. Dan laku itu cuma bisa dituntun karo dukun tua di Gunung Botorono. Pak Darmo terdiam. Gunung Botorono, gumamnya pelan. Kuwi sing ndak adohe sakakolo? Iya, tapi ndak sembarang wong berani ke sana. Katanya dukune ora nerima sembarang tamu. Tapi kalau kita serius, siap bayar harga, dia bisa bantu. Bayar harga? Maksude? Simbah Rubiah cuma bilang, rejeki sing cepet kuwi ora gratis, Mas. Kadang kudu oleh saka jagat liyane. Kalimat itu mengendap di kepala Pak Darmo. Ia tidak langsung menjawab, tapi malam itu ia gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpi, ia melihat warungnya penuh pelanggan. Semua orang tersenyum. Uang menumpuk di laci. Tapi di pojok dapur, ada sosok tinggi berselimut kain kafan yang menatapnya dengan mata kosong. Keesokan paginya, ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Bu Lastri menyodorkan segelas teh manis sambil berkata pelan, Mas, mungkin ini tandanya. Nek kowe gelem, kita berangkat malam Jumat ini. Simbah Rubiah bisa nganter. Pak Darmo memandangi istrinya lama. Ia tahu ini bukan keputusan biasa, tapi keadaan semakin mendesak. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain rasa iri, malu, dan keinginan untuk bangkit membuat hatinya makin keruh. Yo wis, nek kuwi jalan terakhir, ayo. Tapi ojo ngomong sopo-sopo. Cukup kowe karo aku sing ngerti. Dan di saat itu, sesuatu dalam diri Pak Darmo retak. Nurani dan logika mulai dikesampingkan. Ia tak lagi berpikir soal halal atau haram, benar atau salah. Yang ia pikir hanya satu, warungku harus hidup kembali. Sementara itu, di warung seberang, Pak Masruri sedang menuntun anaknya. Yusuf pulang dari madrasah sambil membawa jajanan pasar. Hari ini belajar apa, Le? Tanya Pak Masruri. Ngaji, surat Al-Waqiah. Pak, katanya bisa bikin rejeki lancar. Pak Masruri tertawa kecil. Rejeki kuwi datang dari Allah. Sing penting kita jujur lan ikhlas. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa nama Yusuf
Sebentar lagi akan disebut oleh seseorang, bukan dalam doa, tapi dalam sebuah perjanjian gelap. Malam Jumat itu, langit kudus mendung, meski belum turun hujan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan menuju daerah pegunungan di sekitar desa Kolo sepi. Suara serangga malam dan gelegar petir di kejauhan membuat suasana makin mencekam. Pak Darmo dan Bu Lastri berjalan menyusuri jalan setapak berbatu dengan penerangan lampu senter. Kecil yang hanya bisa menyorot beberapa langkah ke depan. Mereka ditemani Simbah Rubiah, perempuan tua yang mengenakan selendang hitam dan membawa buntalan kain berisi sesajen. Simbah Rubiah berjalan cepat meski kakinya renta. Lek terus lurus, kita bakal sampai di petilasan. Dukune mung gelem ketemu, Wong Sing bener-bener nekat, kata Simbah Rubiah tanpa menoleh. Pak Darmo menggenggam tangan istrinya. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat. Pohon-pohon besar menjulang seperti bayangan raksasa yang mengawasi mereka. Burung hantu bersuara 3 kali dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah dataran kecil yang dikelilingi batu besar dan pohon beringin tua. Di tengahnya ada gubuk reot berdinding bambu. Cahaya samar keluar dari celah pintunya. Bau, dupa dan bunga melati menyengat tajam. Simbah Rubiah mengetuk pintu 3 kali. Tidak lama, terdengar suara dari dalam. Melebu. Wis ditunggu. Pak Darmo menelan ludah. Mereka bertiga masuk. Di dalam gubuk, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan tubuhnya dibalut kain abu-abu yang terlihat lusuh, tapi ada aura menyeramkan yang sulit dijelaskan. "Jenengmu Darmo, ya?" Suara si dukun berat dan dalam. "Iya, Mbah," jawab Pak Darmo gemetar. "Warungmu sepi, rejekimu mandek. Kowe butuh penglaris, tapi jalurmu ora suci maneh." Pak Darmo dan Bu Lastri saling pandang. Suasana makin menyesakkan. "Kalau sampeyan benar bisa bantu, kami siap," kata Bu Lastri akhirnya. "Kami cuma pingin warung kami hidup lagi." Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengambil kendi kecil dari sampingnya. Ia membuka tutupnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Iki, ludah pocong. Benda langka. Diperoleh dari pocong yang mati penasaran, mati dalam keadaan tidak diterima bumi. Rasane amis, panas, lan haus nyawa. Pak Darmo mengernyit. Bau busuk samar menguar dari kendi itu. "Carane gampang. Kubur ludah pocong ini di bawah warungmu, pas tengah malam, bersama benda milik calon tumbal. Tapi ingat, tumbalnya harus nyawa. Dan bukan nyawa sembarang wong." Dukun itu mendekat, menatap langsung ke mata Pak Darmo. "Tumbalmu kudu anak pesaingmu. Anak yang hidupnya bahagia, sing ora curiga apa-apa, sing bakal diganti rejekine karo rejekimu." Pak Darmo tercekat. "Anak pesaingku?" "Anak Pak Masruri, Yusuf." Lirih Bu Lastri, suaranya hampir tak terdengar. Pak Darmo membatu. Ia tidak menyangka nama itu akan disebut. Yusuf, bocah SMP yang sering kelihatan membantu bapaknya di warung, membawa buku ngaji, dan kadang menyapa dengan sopan saat lewat depan rumah mereka. "Sampeyan bakal mikir, batinmu bakal nolak, tapi nek pengin warungmu urip meneh. Iki syarate," lanjut si dukun. Lalu ia menyerahkan kendi kecil itu, dibungkus kain hitam dengan benang merah melilit erat. Ritual dilakukan pas Jumat malam Kliwon. Harus dikubur di bawah dapur warungmu. Sing penting, barang milik Yusuf kudu ana. Sandal, topi, seragam, apa wae. Pak Darmo menggenggam kain pembungkus kendi itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya berkecamuk antara keinginan untuk mundur dan hasrat untuk kembali berjaya. Yen wis mlebu dalan iki, ora iso mundur. Sing mundur, entek uripe. Sing maju, kudu kuat nahan bayaran saka jagad lian, kata dukun itu dengan suara tajam seperti sembilu.
Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Angin malam Gunung Botorono seolah ikut menyaksikan kebisuan mereka. Langkah kaki Pak Darmo terasa berat, dan tiap daun yang jatuh di tanah berbunyi seolah menggema di telinganya. Sampai di rumah, Pak Darmo duduk sendiri di pojok dapur, menatap kendi kecil itu. "Mas, nek kita mundur, warung kita mati. Anak-anak kita piye?" bisik Bu Lastri dari belakang. Pak Darmo menatap istrinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat tatapan yang sama seperti dirinya. Putus asa yang berubah jadi nekat. Malam itu mereka sepakat, dan mulai keesokan harinya, Pak Darmo mulai memata-matai Yusuf, anak yang tak bersalah, yang hidupnya akan ditarik menjadi bayaran sebuah kesepakatan gelap dengan dunia yang tak kasat mata. Beberapa hari setelah pulang dari Gunung Botorono, suasana di rumah Pak Darmo berubah total. Warung tetap buka, tapi rasanya hampa. Bukan karena tidak ada pelanggan, tapi karena setiap langkah yang mereka ambil kini diliputi bayangan kelam. Pak Darmo mulai sering keluar pagi-pagi buta. Alasannya mencari bahan di pasar. Tapi sebenarnya ia membuntuti Yusuf, anak Pak Masruri yang kini jadi incaran. Yusuf masih seperti biasa. Setiap pagi berjalan kaki ke madrasah dengan tas lusuh di punggung dan kitab kecil di tangannya. Anak itu ramah, selalu menyapa siapapun yang ia lewati. Sesekali ia terlihat membantu ibunya menyapu halaman warung, atau menertawakan lelucon receh ayahnya saat warung sedang ramai. "Wong cilik sing gak ngerti opo-opo, kok malah kudu jadi tumbal?" gumam Pak Darmo di balik pohon waru. Saat mengawasi Yusuf di perempatan jalan desa, hatinya mulai goyah. Tapi setiap malam, saat ia memandangi kendi hitam berisi ludah pocong yang disimpan di dalam lemari, suara itu kembali terdengar di telinganya. "Rejeki ora teka karo angin, Darmo. Kudu dijemput meski karo nyawa." Bu Lastri pun berubah. Ia jadi lebih pendiam. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Tapi setiap kali mereka berdua duduk berhadap-hadapan, tidak satu kata pun terucap. Hanya tatapan penuh beban yang mereka tukar. Sampai suatu malam, saat hujan gerimis membasahi atap rumah mereka, Bu Lastri membuka suara. "Mas, aku nemu topi SMP-nya Yusuf waktu dia tinggal duduk di warung seberang. Aku pungut, terus kusimpan. Nek memang waktunya ritual, topi itu bisa kita pakai." Pak Darmo hanya menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. "Apa kamu ndak kasihan, Las? Bocah kui soleh." Lugu. "Wong tuane juga baik." Bu Lastri menatap kosong ke jendela. "Lah terus, kita piye Mas? Warung sepi, utang numpuk. Anak-anak kita sekolah kudu bayar SPP. Apa kamu tega lihat Rina menangis gara-gara dikeluarin dari sekolah?" Suara hujan makin deras. Kadang urip kimilih. "Opo kita rela ngorbanin anak dewe atau orang lain?" lanjut Bu Lastri pelan. Keesokan harinya saat Yusuf mampir ke warung Pak Darmo untuk membeli kerupuk, Pak Darmo memandanginya lama. Anak itu tersenyum lebar sambil berkata, "Kerupuknya 2 ya Pak, ini uangnya." Iya Le. Nek kamu mau, ambil 1 lagi, gratis buatmu," jawab Pak Darmo dengan suara berat. "Wah, makasih Pak Darmo. Semoga warungnya rame terus ya." Ucapan tulus itu menusuk hati Pak Darmo seperti pisau tajam. Tapi ia hanya tersenyum tipis, menahan gejolak di dalam dadanya. Malam harinya, Bu Lastri meletakkan topi Yusuf di atas kain kafan kecil, tepat di samping kendi berisi ludah pocong. "Mas, Jumat malam kliwon minggu ini. Waktune wis cedak. Nek, kowe ragu, saiki wae tinggal ke." Tapi Pak Darmo sudah tak bisa lagi mundur. Ia seperti ditarik arus deras yang tak memberinya pilihan. Hari-hari berikutnya Yusuf terus diawasi. Bahkan Bu Lastri mulai ikut membantu. Suatu ketika, saat Bu Lastri bertemu Ibu Masruri di warung, mereka sempat berbincang. "Las, Yusuf akhir-akhir ini sering mimpi aneh. Tiba-tiba nangis tengah malam, ngomongnya ketemu orang yang wajahnya diselimutin kain putih.
Aku sampai merinding, ujar Bu Masruri. Bu Lastri terdiam. Tangan yang memegang gelas teh gemetar pelan. Mungkin cuma mimpi biasa, Mbak. Bocah kan sering gitu, jawabnya. Menahan getar di suara. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Jin pocong sudah mulai mendekati calon tumbalnya. Malam Jumat yang ditunggu pun semakin dekat. Pak Darmo sering dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, Yusuf berjalan di lorong gelap, lalu tenggelam dalam genangan darah. Di pojok lorong, pocong berdiri diam, mengarahkan ludah busuk ke wajahnya, sambil berkata, "Kowe wis milih. Saiki giliran aku njupuk janjiku." Setiap kali terbangun, Pak Darmo mendapati bajunya basah oleh keringat dingin. Tapi ritual tetap harus berjalan. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Kendi ludah pocong, topi Yusuf, bunga 7 rupa, dan cangkul kecil untuk menggali tanah di dapur warung. Semua sesuai petunjuk dari dukun Gunung Botorono. "Mas, nek warung iki rame, kita bakal hidup lagi. Semoga Yusuf ndak terlalu lama disiksa," ujar Bu Lastri dengan wajah datar. Pak Darmo memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan Yusuf dari pikirannya. Di luar, suara kodok bersahutan. Bulan tertutup awan gelap, dan tanpa mereka sadari, malam Jumat itu, pintu antara dunia nyata dan dunia gaib mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit di atas Kabupaten Kudus seperti ditutupi selimut kelabu. Hening merambat pelan, menenggelamkan suara jangkrik dan burung malam. Angin berhembus pelan membawa aroma basah tanah dan dupa yang samar-samar menguar dari arah dapur warung Pak Darmo. Warung kecil itu sudah ditutup sejak sore. Plang tutup sementara digantung seadanya di depan pintu. Di dalamnya, lampu padam. Hanya cahaya dari lampu minyak kecil yang berkedip-kedip di sudut dapur. Pak Darmo dan Bu Lastri duduk bersila di atas tikar yang dilapisi kain mori putih. Di hadapan mereka, kendi hitam berisi ludah pocong diletakkan di atas wadah tanah liat. Di sebelahnya, topi Yusuf, bunga 7 rupa, dan 2 batang lilin menyala dengan api kecil yang sesekali bergetar terkena hembusan angin dari celah dinding kayu. "Iki wayahe," gumam Pak Darmo lirih. Bu Lastri mengenakan kain jarik dan selendang hitam, tampak lebih tenang, meski sorot matanya kosong. Ia mengambil cangkul kecil dan mulai menggali tanah di bawah tungku dapur. Pelan-pelan, penuh kehati-hatian. Tanah itu dingin. Beberapa cacing kecil keluar menggeliat seperti terusik dari tidur panjangnya. Setelah lubang sedalam 1 hasta terbentuk, Pak Darmo mengambil kendi itu dengan tangan gemetar. Keringat membasahi pelipisnya. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya seperti ditindih beban tak kasat mata. Ia membuka ikatan kain penutup kendi. Aroma amis dan anyir langsung menyergap ruangan. "Ya Allah," bisiknya pelan. Tapi ia sadar, nama itu tidak lagi bisa menolong dalam jalur yang telah ia pilih. Bu Lastri mengambil topi Yusuf dan meletakkannya di dasar lubang. Di atasnya Pak Darmo menumpahkan ludah pocong perlahan. Cairan itu kental, warnanya abu kehitaman, seperti lendir busuk yang membusuk berbulan-bulan. Begitu cairan itu menyentuh tanah dan benda milik Yusuf, nyala lilin bergetar hebat. "Kowe wis gawe perjanjian, saiki giliran aku mbayar janji." Suara berat itu terdengar entah dari mana. Seperti berasal dari perut bumi. Pak Darmo dan Bu Lastri serentak menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi angin yang berhembus terasa sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Tanpa bicara, mereka menimbun kembali lubang itu, menepuk tanahnya 3 kali, lalu memercikan air bunga. Ritual selesai. Tapi malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Di luar, suara langkah kaki menyeret seperti kain basah terdengar samar-samar mengelilingi rumah. Sesekali terdengar tawa kecil, cekikikan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Paginya, warung kembali buka. Tanpa promosi, tanpa pengumuman. Tapi anehnya, pelanggan datang silih berganti.
Warga yang sebelumnya ogah mampir, kini tiba-tiba berdatangan. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari. Soto buatan Pak Darmo terasa lebih gurih dari sebelumnya. Lebih nikmat. Aromanya menggoda, bahkan dari jarak beberapa meter. "Pak, entah kenapa saya kepikiran terus sama soto jenengan. Kayak ada yang manggil saya buat balik lagi," kata salah satu pelanggan sambil menyeruput kuah panas. Pak Darmo hanya tersenyum canggung. Sementara itu di sisi lain desa, keluarga Pak Masruri dilanda kepanikan. Yusuf tak pulang dari sekolah. Awalnya dikira main ke rumah temannya. Tapi sampai malam ia tak juga kembali. Teman-temannya bilang Yusuf sempat pamit pulang seperti biasa. Tapi setelah itu menghilang. Desa pun geger. Pencarian dilakukan ke seluruh penjuru. Orang-orang membantu mencari ke sungai, ke sawah, hingga ke terminal kecil di dekat pasar. Tapi Yusuf seperti hilang ditelan bumi. Pak Masruri tak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk diam di sudut rumah, memandangi foto Yusuf yang terpajang di dinding. Matanya merah, bajunya basah oleh peluh dan air mata. Bu Masruri sudah tak sanggup berdiri. Tubuhnya lemas. Ia terus merapal doa dan menangis dalam diam. "Gusti Allah, nek anakku dijupuk, awakku ikhlas. Asal dudu amarga kejahatan manungsa," bisiknya pelan. Sementara itu warung Pak Darmo semakin ramai. Bahkan sempat diliput oleh media lokal karena kelezatannya yang tidak biasa. Tapi ada yang aneh. Beberapa pelanggan mengaku bermimpi aneh setelah makan di warung itu. Ada yang mimpi disuguhi makan oleh orang berpakaian kafan. Ada pula yang bermimpi duduk makan bersama anak kecil yang menangis sambil memegang topi sekolah. Sementara di dapur, Bu Lastri mulai sering berbicara sendiri. Ia seperti mendengar suara-suara. Kadang tertawa sendiri sambil mengaduk kuah. "Leha kok ra nyadar, wong-wong kuwi. Aku masak karo resep anyar, resep dari lelembut," katanya sambil tersenyum ke arah tungku kosong. Pak Darmo mulai pucat. Ia tahu kesepakatannya sudah berjalan, tumbalnya sudah diambil. Tapi ia juga tahu urusan dengan dunia gaib tidak pernah berakhir di satu malam. Mereka baru saja membuka pintu kegelapan. Dan apa yang datang dari balik pintu itu belum sepenuhnya menunjukkan wajah aslinya. Sepekan telah berlalu sejak Yusuf menghilang, dan tidak ada satupun jejak yang berhasil ditemukan. Polisi sudah turun tangan, warga masih rajin melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Seperti hilang, ditelan bumi. Di sisi lain, warung Pak Darmo justru semakin ramai. Tidak hanya dari warga sekitar, pengunjung dari luar kota mulai berdatangan. Ada yang dari Jepara, Pati, bahkan Semarang. Mereka bilang soto Pak Darmo punya rasa yang beda. Gurihnya nempel di lidah, wanginya mengundang lapar terus-terusan. Namun, di balik kesuksesan itu, bayangan gelap mulai menyelimuti kehidupan Pak Darmo. Dan Bu Lastri awalnya gangguan itu datang secara halus. Setiap malam, Bu Lastri merasa ada yang memperhatikannya dari sudut dapur. Ia sempat mengira itu tikus atau bayangan dari lampu. Tapi malam demi malam, rasa takutnya semakin menjadi. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci panci di dapur, Bu Lastri mendengar suara napas berat dari belakangnya. Pelan, tapi jelas. Seperti orang yang baru bangun dari kubur. Huh. Ketika ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak basah berbentuk kaki telanjang. Mengarah ke dalam tungku. "Mas, aku tadi lihat jejak kaki di dapur. Basah. Tapi pas aku pegang, rasanya dingin banget kayak es," kata Bu Lastri dengan wajah pucat. Pak Darmo menghela napas. "Ora usah dipikir, Las. Mungkin tikus masuk, habis kehujanan." Tapi dalam hatinya, ia tahu, bukan itu. Beberapa hari kemudian, gangguan makin nyata. Bu Lastri mulai sering berbicara sendiri. Kadang tertawa sambil mengaduk kuah soto yang belum dinyalakan apinya. Kadang ia memeluk ember kosong dan menggendongnya seolah itu bayi.
Warga yang dulu antusias kini mulai risih. "Pak, kemarin saya lewat depan warung jenengan, saya lihat Bu Lastri duduk di depan warung tengah malam. Tapi ndak duduk biasa, dia duduk sambil ngemut tulang ayam mentah. Matanya melotot, senyum sendiri," ujar salah satu tetangga dengan nada takut. Pak Darmo makin hari makin murung. Tubuhnya pun mulai berubah. Ia sering merasa lelah, dan aroma tubuhnya busuk. Bahkan setelah mandi pun bau itu tidak hilang. "Awaku iki rasane kaya busuk sakanjero, kaya daging sing wis ora ana nyawane," ucapnya lirih pada suatu malam. Ia juga mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya Yusuf muncul. Anak itu berdiri di dalam warung sambil memeluk topi sekolahnya. Matanya hitam pekat dan dari mulutnya mengalir darah kental. "Pak, kenapa saya?" Suara Yusuf terdengar lirih, menyayat hati. Ketika Pak Darmo terbangun, ia mendapati bekas cap tangan kecil di jendela kamar. Bekas itu tampak seperti dicetak dari lumpur yang basah. Gangguan dari dunia gaib tak berhenti di situ. Pelanggan mulai merasa aneh. Banyak yang mengaku kehilangan barang setelah makan. Ada yang merasa pusing. Bahkan ada satu pelanggan yang tiba-tiba kejang setelah menyantap soto dan berteriak, "Pocong! Pocong di dalam mangkuk!" Sejak kejadian itu, sebagian warga mulai enggan datang ke warung. Mereka mulai berbisik-bisik, menyebut warung itu angker dan enggak beres. Pak Darmo mencoba bertahan. Ia menolak tutup warung. Tapi semakin keras ia menolak, semakin keras pula serangan gaib yang datang. Di malam ke-40 setelah Yusuf menghilang, Pak Darmo terbangun karena mendengar suara tangisan anak kecil di belakang rumah. Ia keluar, membawa senter. Suara itu terdengar jelas, lirih tapi memilukan. "Pak, pulangin aku. Pak, dingin." Ia berjalan menuju sumur tua di belakang warung. Di sana ia melihat sosok kecil duduk membelakanginya. Rambutnya basah, bajunya seragam SMP, robek dan dipenuhi lumpur. "Yusuf?" Suaranya tercekat, tapi ketika sosok itu menoleh, bukan wajah Yusuf yang ia lihat, melainkan pocong dengan wajah busuk dan senyum menganga, penuh gigi hitam. "Janji kudu dibayar, Darmo." Pak Darmo jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, dan semenjak malam itu, ia tak pernah benar-benar sehat lagi. Kulitnya mulai mengelupas, nafasnya berat, rambutnya rontok. Dokter bilang itu infeksi kulit langka, tapi tidak bisa memastikan penyebabnya. Obat apapun tidak mempan. Tubuhnya seperti membusuk dari dalam. Bu Lastri sementara itu telah kehilangan arah. Ia tidak lagi bisa membedakan kenyataan dan mimpi. Suatu siang ia menuangkan kuah soto ke lantai dan berkata, "Ini buat Yusuf. Dia belum makan. Dia lapar." Warga yang melihatnya hanya bisa saling berbisik. "Warung itu, wis ora warung meneh. Kuwi omahe setan." Dan seperti pepatah lama yang mereka abaikan, barang sing teka saka gaib, ora bakal awet. Bakal ana balasane. Kehidupan Pak Darmo dan Bu Lastri kini digerogoti pelan-pelan. Bukan hanya oleh rasa bersalah, tapi oleh sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang dulu mereka datangi di Gunung Botorono. Dan itu belum selesai. Pagi itu, suasana desa Plosolor di Kabupaten Kudus terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin pagi berhembus pelan, menyapu halaman. Rumah-rumah warga yang perlahan mulai terbuka. Namun di satu sudut desa, tepatnya di warung soto milik Pak Darmo, ketenangan itu terusik. Bu Lastri berdiri di depan warung, dengan rambut awut-awutan, mata sayu, dan wajah pucat. Ia mengenakan daster yang sudah pudar warnanya, berdiri tanpa alas, kaki di atas tanah dingin. Di tangannya, ia memeluk erat sebuah bangku kayu kecil, seperti memeluk bayi. "Shh, Tar, jangan nangis, Le. Ibu masak soto ya buat kamu. Nanti kita makan bareng, ya," bisiknya lirih sambil menepuk-nepuk bangku itu. Warga yang kebetulan lewat langsung melambatkan langkah. Mereka menunduk, pura-pura tak melihat. Tapi lirikan mata mereka penuh iba dan takut.
Sejak seminggu terakhir, Bu Lastri memang berubah total. Bukan lagi istri yang kalem dan supel seperti dulu. Ia sering terlihat menyiramkan kuah soto ke lantai dapur, lalu mengaduk-aduknya dengan sendok besar, sambil bersenandung lagu dolanan Jawa. Gundul-gundul pacul, cul, gembelengan. Tapi yang membuat warga merinding, bukan hanya perilakunya melainkan sorot matanya. Tatapan Bu Lastri kosong. Kosong. Tapi sesekali menyala dengan kilatan aneh, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Pak Darmo sendiri sudah tak kuasa mengurus istrinya. Ia lebih banyak berdiam diri di kamar. Tubuhnya semakin kurus, dagingnya seperti mengelupas, dan nafasnya makin pendek. Bau busuk dari tubuhnya sudah tak bisa ditutupi lagi. Mas, aku ki ngerti kok Yusuf kuwi nang warung. Nang dalem. Tapi ora popo, dia seneng kok sama aku. Wong aku ibune saiki, kata Bu Lastri suatu malam, saat ia masuk ke kamar dengan wajah bersinar seperti orang jatuh cinta. Pak Darmo hanya bisa menunduk. Tubuhnya lemas, matanya merah. Ia tidak kuat mendengar nama Yusuf lagi, apalagi dengan cara istrinya mengatakannya seperti itu. Desa makin hari makin resah. Beberapa tetangga yang berani menyapa Bu Lastri selalu pulang dengan cerita aneh. Waktu aku tanya kabarnya, Bu Lastri malah ngajak aku lihat anak angkatnya di dapur. Pas aku lihat, dia nunjuk ke panci kosong, terus bilang, "Loh, Yusuf, loh, ki lagi tidur. Lucu ya? Mirip banget Mas Ruri." Warga akhirnya memutuskan memanggil Pak Dukun dari desa sebelah, Mbah Wiryo. Tapi begitu sampai di depan warung, Mbah Wiryo langsung menggeleng. "Ojo diteruske, omah iki wis kebak lelembut. Ana perjanjian sing durung lunas. Aku ora wani." Satu-satunya bantuan medis yang datang adalah Pak Harun, mantri desa. Tapi saat mencoba memeriksa kondisi Bu Lastri, ia malah diteriaki, "Kowe ojo ndelok Yusuf. Kowe ran duwe hak, Yusuf ki anakku saiki," teriak Bu Lastri sambil melemparkan sendok ke arah Pak Harun. Suatu malam, puncak kegilaan itu pun tiba. Warga mendengar suara tawa histeris dari arah warung Pak Darmo. Tertawa, menangis, menyanyi, semua bercampur menjadi satu. Suaranya memekakkan telinga. Anak-anak kecil menangis, anjing menggonggong tak henti-henti. Ketika beberapa orang memberanikan diri mengintip dari celah jendela, mereka melihat Bu Lastri menari-nari di tengah dapur. Di sekelilingnya, ia meletakkan mangkuk-mangkuk kosong berisi kuah soto yang telah basi. Ia memandangi mangkuk itu satu-satu, lalu tertawa keras. "Wes warek tole, neng kononggonmu saiki. Ojo lali bali nek kangen ibumu." Di tengah puncak kegilaan itu, ia memeluk bangku kecilnya erat-erat, lalu rebah di lantai sambil menangis seperti anak kecil kehilangan mainan. Esok paginya, warung ditutup total. Bu Lastri diangkut oleh adiknya dari desa Kalirejo untuk dirawat di rumah kecil mereka. Ia tak bisa diajak bicara lagi. Kadang hanya duduk di pojok ruangan sambil bernyanyi, kadang menangis, dan lebih sering memeluk bantal kecil yang ia beri nama Yusuf. Pak Darmo sendiri tak pernah keluar rumah lagi. Tubuhnya semakin busuk, seperti daging yang ditinggal mati oleh jiwanya. Warung soto yang dulu penuh aroma sedap, kini hanya menyisakan bau sangit dan bekas darah di sudut dapur. Warga pun yakin satu hal, warung itu bukan lagi tempat manusia berdagang, tapi sudah menjadi sarang kegelapan. Dan semua ini baru permulaan dari kutukan yang lebih besar. Hujan deras mengguyur desa Plosolor malam itu. Petir menyambar bergantian, langit gelap tanpa bulan. Di dalam rumah kayu yang berdempetan dengan warung sotonya, Pak Darmo terbaring lemas di atas dipan tua. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak teratur, dan aroma busuk tubuhnya menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan tikus pun enggan singgah di sana. Tubuhnya kini tinggal tulang dibalut kulit. Matanya cekung dalam, seperti orang yang sudah separuh mati. Tapi yang lebih menyeramkan,
Dari luka-luka di tubuhnya kadang keluar belatung kecil, seolah dagingnya membusuk dari dalam secara perlahan. Iki, wiswayahe, aku ngerti. Gumamnya pelan, tatapannya kosong menatap atap yang sudah mulai bocor. Sudah berbulan-bulan ia hidup dalam penderitaan yang mengerikan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tidak ada doa yang bisa menenangkan. Semua yang ia punya telah ditarik kembali oleh kekuatan gaib, yang dulu ia datangi dengan penuh harap dan keserakahan. Malam itu, tepat di tengah hujan, terdengar ketukan lembut di pintu belakang. 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Darmo terbangun dari tidurnya yang gelisah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang sudah tak bisa disembunyikan. Dengan sisa tenaga, ia menyeret kakinya menuju pintu belakang. Nafasnya terengah-engah, langkahnya berat. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang bergoyang tertiup angin. Tapi tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. Janji kuwi kudu dibayar, Darmo. Pak Darmo membalikkan badan. Di tengah dapur, berdiri sosok yang sangat ia kenal, Pocong dari Gunung Botorono. Wajahnya putih pucat, matanya bolong, dan mulutnya menyeringai menganga penuh cacing. Pocong itu melayang pelan ke arahnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Wektumu wis entek, tumbalmu kurang siji. Kowe. Pak Darmo menjerit tertahan, lututnya gemetar. Ampun, aku nyesel, aku salah. Namun suara dari pocong itu semakin keras, menggema dalam kepalanya. Nyawamu, Darmo, iku regane tumindakmu. Tepat jam 2 dini hari, warga mendengar suara jeritan panjang dari arah warung Pak Darmo. Suara itu seperti berasal dari perut bumi, memecah hujan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Salah satu warga yang nekat mengintip, dari celah pagar belakang melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di pinggir sumur tua di belakang warung, tampak sosok Pak Darmo sedang diseret oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam tanah. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, berteriak minta tolong, tapi suaranya tertahan di udara. Tulung, Gusti, tulung, Lastri! Dan dalam sekejap, tubuhnya lenyap ditelan kegelapan sumur. Air yang tadinya tenang mendadak memercik darah ke sekeliling. Hujan berhenti seketika, angin mendadak sunyi. Warga yang melihat kejadian itu langsung jatuh pingsan. Keesokan paginya hanya tersisa sepasang sandal jepit tua di pinggir sumur. Tak ada jejak darah, tak ada tubuh, hanya aroma anyir yang menempel di udara. Pak Darmo tidak pernah ditemukan. Polisi datang, tapi tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Mereka hanya mencatat sebagai hilang tanpa jejak. Warga desa diam. Tak ada yang berani berspekulasi, tapi mereka tahu tumbal terakhir sudah dipenuhi. Bu Lastri, yang saat itu berada di rumah adiknya, tiba-tiba tertawa keras tanpa sebab. Ia berteriak-teriak sambil menari di halaman, seolah mendengar musik yang tidak terdengar oleh orang lain. Mas wis bali, Mas Darmo wis balik omah. Ngendikan, sotoe wis wareg, wes wareg kabeh. Tangis dan tawa berganti-ganti keluar dari mulutnya. Adiknya hanya bisa menangis, tak tahu harus berbuat apa. Semua ustaz dan dukun yang diundang menolak datang. Aku ora wani, rumah tangga iki wis dipangan setan. Ucap seorang dukun tua sambil meninggalkan halaman tanpa pamit. Kini, malam-malam, di desa Plosolor menjadi lebih sunyi. Tak ada yang berani mendekat ke warung itu lagi. Sumur belakang dipagari, namun suara gemericik air dan bisikan lirih kadang masih terdengar. Pak Darmo sudah tak ada, tapi namanya masih disebut. Bukan karena dihormati, tapi karena dijadikan peringatan. Ojo, ndolek sugi sak durunge wayahe. Ojo wani tumindak alamung mergo iri. Embok menawa uripmu,
nyawamu dadi tumbale. Dan di warung tua itu, sesuatu masih menunggu. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian menggemparkan itu. Desa Plosolor, yang biasanya adem ayem kini menyimpan cerita kelam yang terus dibisikkan dari satu mulut ke mulut lain. Warung soto milik Pak Darmo, yang dulu sunyi, lalu tiba-tiba ramai karena pesugihan, kini kembali sepi. Bahkan lebih dari sekadar sepi. Ia mati. Mati karena kutukan. Warung itu berdiri kaku seperti bangunan kosong tak berjiwa. Daun pintunya yang dulu terbuka lebar menyambut pembeli, kini tertutup rapat. Cat tembok mulai mengelupas, atapnya bocor, dan dindingnya ditumbuhi lumut. Padahal baru beberapa bulan lalu masih terlihat baru karena direnovasi dari hasil warung yang ramai. Namun semua itu kini tak berguna. Tak satu pun orang mau menyentuh bangunan itu. "Ngger, ojo main cedak warunge Pak Darmo. Ono sing jagong neng kono. Ora katon, tapi ono." Begitu kata para orang tua kepada anak-anak mereka. Bulastri, satu-satunya yang tersisa dari keluarga itu, kini tinggal di rumah adiknya di desa Kalirejo. Tapi ia bukan lagi Bulastri, yang dulu dikenal ramah dan rajin menolong tetangga. Ia hanya duduk termenung di sudut ruangan, memeluk bantal kecil lusuh yang ia panggil Yusuf. Kadang ia tertawa, kadang menangis. Kadang ia menyendok air dari ember dan menuangkannya ke mangkuk kosong sambil bergumam, "Iki soto spesial. Buat anak ibu sing pinter." Adiknya mencoba membawa Bulastri berobat ke kota, ke rumah sakit jiwa, ke dukun, ke ustaz. Tapi hasilnya nihil. Semua bilang hal yang sama. Bulastri bukan cuma sakit. Jiwanya wis dicekel makhluk gaib. Wis ora iso dibalekke. Dan sejak malam Pak Darmo hilang, Bulastri sering bicara sendiri di tengah malam. "Mas Darmo wis teko. Wong deweke janji bakal balik nek wes rampung. Aku ora dewekan maneh saiki." Sementara itu, keluarga Pak Masruri sudah pindah dari desa. Setelah kehilangan Yusuf, mereka tak sanggup tinggal di sana. Setiap sudut jalan mengingatkan pada anaknya. Setiap suara anak kecil di sore hari membuat hati mereka ngilu. "Aku ra kuat, Bu. Omah iki iso ngelingke aku terus karo Yusuf. Luwih becik kita lunga," kata Pak Masruri suatu malam. Mereka menjual rumahnya pada sepupu jauh dan pindah ke daerah lereng Muria, mencari ketenangan baru. Meskipun luka di hati belum sembuh, warga menghormati kepergian mereka. Tak ada yang berani menyebut nama Yusuf terlalu keras. Semua merasa bersalah, semua tahu bahwa ada yang tak beres sejak warung soto Pak Darmo mulai ramai dulu. Namun yang paling mengerikan adalah cerita yang mulai muncul dari warung kosong itu. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang lewat dekat warung mengaku mencium aroma soto yang menggoda. Wangi kuah kaldu daging, daun bawang, dan bawang goreng. Padahal jelas-jelas tidak ada aktivitas apapun di sana. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan wanita duduk sendirian di dalam warung, menyendok dari mangkuk kosong, tertawa sendiri. Kadang terdengar suara orang merebus kuah, sendok beradu dengan mangkuk, dan suara kursi ditarik. Pas aku lewat, aku krungu suara, "Monggo, soto panas wes siap. Jangan lupa balik maneh yo," ujar Pak Man, penjaga ronda malam, sambil gemetar. Suara itu, katanya, mirip sekali dengan suara Bulastri sebelum ia gila. Warga akhirnya memutuskan untuk merapal doa di depan warung itu setiap malam Jumat. Beberapa pemuda desa memasang pagar bambu di sekitar halaman. Tapi tetap saja, kejadian aneh tak berhenti. Pohon pisang di belakang warung tiba-tiba layu semua. Anjing-anjing desa menggonggong tiap malam ke arah sumur tua. Dan yang paling membuat orang enggan mendekat, setiap kali ada orang iseng melempar batu ke dalam sumur, esoknya ia akan demam tinggi, menggigil, dan bermimpi didatangi pocong dengan wajah busuk. Warung iku wis dikutuk. Sing melebu, yo melebu bareng jin. Sing metu, ra mesti awak utuh. Akhirnya,
Warga menyepakati satu hal, warung itu harus dibiarkan kosong. Tidak boleh ada yang membeli, tidak boleh ada yang merenovasi, apalagi mencoba membuka usaha baru di sana. Bahkan tanahnya pun dianggap haram untuk diinjak. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya. Orang tua dilarang lewat seorang diri saat malam. Dan setiap malam Jumat, aroma soto tetap tercium lembut, menusuk hidung, memanggil siapa saja yang lapar dan penasaran. Namun semua tahu, itu bukan aroma soto biasa, tapi soto dari dunia lain. Dibumbui darah tumbal, dimasak oleh jiwa yang tak pernah bisa kembali. Dan begitu kamu mencium aromanya, hati-hatilah. Mungkin kamu yang akan dipanggil berikutnya. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.